Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Masih pada pembahasan tentang al-iman bir rusul, iman kepada para rasul. Pada pertemuan lalu telah kita membahas tentang sifat-sifat para nabi sebagai manusia, karena seluruh para nabi adalah Abdullahi wa Rasuluh, ya, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Termasuk Nabi Isa alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para nabi memiliki dua klasifikasi sifat. Sifat-sifat sebagai manusia, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan lalu, seperti mereka sakit, mereka menikah, mereka meninggal, mereka makan, mereka minum, mereka buang hajat, mereka tidur, mereka takut, mereka lelah, ya. Ini sifat-sifat mereka sebagai manusia, sehingga mereka tidak boleh untuk disembah. Mereka tidak boleh untuk disembah. Mereka berdoa, mereka sholat, beribadah, ya. Mereka tidak berhak disembah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, beliau berdoa, beliau sholat, ya. Beliau takut, ya, dan beliau sakit, lapar dan yang lainnya, jadi tidak berhak untuk disembah. Termasuk juga Nabi Muhammad SAW dan seluruh nabi-nabi yang ada, mereka tidak boleh disembah karena mereka ada sifat manusianya, dan mereka menjadi mulia di antaranya karena mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Sebagai konsekuensi dari seorang hamba yang saleh, maka para nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mereka tidak boleh disembah. Namun meskipun mereka manusia, mereka diistimewakan oleh Allah sebagai rasul, sehingga mereka memiliki sifat-sifat yang spesial yang membedakan mereka dari manusia-manusia yang lain. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan buka halaman 618, ya, jilid 1 halaman 618. Sifat-sifat para nabi sebagai rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Ini sifat manusianya, akan tetapi yuha ilayya, aku diberi wahyu, Maka di sini kita akan membahas sifat-sifat para rasul secara umum. Nah, dan setelah itu nanti kalau ada waktu kita akan bahas tentang keistimewaan nabi secara khusus, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sekarang sifat para nabi secara umum, keistimewaan para nabi secara umum sebagai rasul, kemudian kita akan bahas keistimewaan Nabi Muhammad secara spesifik, secara khusus. Sifat yang pertama, kita tulis ini sifat-sifat para rasul sebagai rasul Allah, utusan Allah. Ya. Di antaranya diberi wahyu, ya. Diberi wahyu. Dan ini jelas, ya, setiap nabi diberi wahyu dengan beberapa metode, entah dengan lewat mimpi atau didatangi oleh para malaikat. Malaikat meniupkan wahyu dalam hati mereka, atau malaikat datang dalam bentuk manusia menyampaikan wahyu, atau malaikat datang langsung memberi wahyu kepada para nabi tersebut. Yang ketiga, bertemu langsung dengan Allah sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, bertemu langsung dengan Allah dan Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa. Demikian juga Nabi Muhammad SAW yang ketika Isra Mi'raj bertemu langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya mereka diberi wahyu. Yang kedua, sifat kedua adalah maksum. Al-maksum ini
terjaga. Secara bahasa artinya terjaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sisi terjaganya mereka. Yang pertama, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Dalam menyampaikan wahyu. Maksudnya enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam salah menyampaikan Al-Qur'an, itu enggak mungkin. Jadi Nabi enggak mungkin salah dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril mendengar dari Allah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kepada kita, enggak mungkin salah, ya. Dan ini ijma' di kalangan para ulama, enggak mungkin para nabi salah dalam menyampaikan wahyu. Yang kedua, terjaga dari perbuatan dosa besar. Dosa-dosa besar. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah para nabi juga terjaga dari dosa-dosa kecil? Pendapat mayoritas ulama bahwasanya para nabi mungkin melakukan dosa kecil, mungkin. Sebagaimana datang dalil yang banyak. Tetapi dosa kecil itu pun bukan dosa-dosa yang menjatuhkan, memalukan, menjatuhkan martabat, bukan demikian. Ya, bukan dosa-dosa seperti mungkin melihat yang tidak benar atau bohong atau yang lainnya. Meskipun dosa kecil, tapi para nabi terjaga dari dosa-dosa kecil yang memalukan atau menjatuhkan martabat. Jadi para nabi terjaga dari perbuatan dosa besar. Artinya mereka mungkin terjerumus dalam dosa kecil. Terjatuh dalam dosa kecil. Akan tapi bukan dosa-dosa yang memalukan, yang menjatuhkan martabat. Dan subhanallah, terjatuhnya para nabi dalam dosa-dosa kecil ini bukan bukan merendahkan mereka, justru setelah itu mereka bertobat dan semakin meninggikan derajat mereka, ya. Contoh misalnya saya sebut dalam surat Shad. Seperti dalam surat Shad, kalau ibu bisa lihat ayat 24 ya, sampai 25 ya, atau ayat 21 sampai 25. Kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Intinya Nabi Daud alaihissalam didatangi oleh dua orang mengeluhkan permasalahan mereka. Kemudian Nabi Daud mengatakan, salah satu berbicara bahwasanya saya punya kambing betina satu dan saudara saya punya kambing betina 99. Kemudian dia mengambil kambingku. Ya. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam memberi keputusan, kamu yang punya kambing 99 terus tetap masih mengambil kambing satu saudaramu, kamu telah berbuat zalim. Ya, kata Nabi Daud alaihissalam. Sampai 25 ya. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Sungguh dia telah berbuat zalim ketika mengambil kambingmu satu untuk digabungkan dengan kambing-kambingnya 99. Ternyata ini kesalahan Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir, karena ketika dia memberi hukum, dia tidak mendengar dari dua belah pihak. Dia baru dengar dari satu pihak, kemudian dia mengatakan, kalau gitu saudaramu salah. Harusnya dia mendengar lagi dari pihak kedua. Ketika dia memutuskan hukum tanpa mendengar dari pihak kedua, maka dia tahu dia salah. Maka Allah berfirman, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Maka Daud tahu ternyata ini adalah kami telah mengujinya sehingga dia bersalah, fastaghfara rabbahu, maka dia pun minta ampun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka dia pun bersungkur, sujud, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Faghfarna lahu dzalik", kami pun mengampuni dosanya, maafkannya. "Wa inna lahu indana lazulfa", dan sungguhnya bagi Nabi Daud
Di sisi kami dia memiliki kedekatan, wa husna ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Lihat, Allah memuji Nabi Daud setelah dia melakukan kesalahan dan dia bertaubat. Jadi ada orang yang ketika melakukan kesalahan, ketika dia setelah melakukan kesalahan, dia bertaubat, dia semakin tinggi kedudukannya. Itulah para nabi. Para anbiya mungkin mereka terjerumus dalam dosa-dosa kecil, tapi kalau mereka terjerumus dalam dosa kecil, mereka langsung bertobat. Dan kalau mereka sudah bertobat, maka kedudukan mereka semakin tinggi karena innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maksud saya, yang benar bahwasanya para nabi maksum dari dua sisi. Sisi pertama mereka tidak mungkin salah kalau menyampaikan wahyu. Tidak mungkin salah. Kalau ada wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril sampai kepada mereka, mereka nyampaikan kembali, nggak mungkin salah. Yang kedua, mereka maksum, tidak mungkin mereka melakukan dosa-dosa besar. Tapi mereka mungkin melakukan dosa kecil, itu pun mereka langsung bertobat, dan ketika mereka bertobat, mereka semakin sempurna kesolehan mereka. Demikianlah karena mereka segera bertobat, dan Allah angkat derajat mereka dengan taubat mereka tersebut. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ini kesimpulan dari masalah maksum. Di sini saya nukilkan perkataan para ulama dari misalnya Ibnu Abdul Bar, Al-Qadhi Iyad, ya. Seperti Al-Qadhi Iyad berkata, fa ajma'al muslimun ala ismatil anbiya minal fawahish wal kaba'ir al mubiqat. Kaum muslimin telah sepakat tidak mungkin para nabi terjerumus dalam perbuatan-perbuatan keji, dosa-dosa besar yang membinasakan, enggak mungkin. Adapun dosa kecil maka khilaf. Ya. Tapi yang rajih tadi mungkin terjerumus dalam dosa kecil. Al-Qurtubi berkata, wa ikhtalafa al-ulama fi hadzal bab hal waqa'a min al-anbiya salawatullahi alaihim ajma'in saghairun min adz-dzunub yu'akhadhuna biha wa yu'atabuna 'alaiha am la. Para ulama berselisih apakah para nabi mungkin terjerumus dalam dosa-dosa kecil sehingga mereka dihukum karena dosa-dosa kecil tersebut dan mereka ditegur karena dosa-dosa kecil tersebut, atau tidak mungkin mereka terjerumus dalam dosa kecil. Setelah ba'da tifakim ala annahu ma'sum minal kabair. Setelah para ulama sepakat tidak mungkin mereka terjerumus dalam dosa besar. Ya. Wa min kulli dhadhila fiha syai'un wa naqsun ijma'an. Dan mereka juga sepakat tidak mungkin para nabi terjerumus dalam dosa kecil yang di situ ada perendahan, ada keburukan dan kekurangan. Jadi kesimpulannya yang disepakati oleh para ulama, tidak mungkin para nabi terjerumus dalam dosa besar dan tidak mungkin para nabi terjerumus dalam dosa kecil yang memalukan. Faham? Dosa kecil memalukan seperti bohong, ngintip misalnya. Ini dosa kecil tapi memalukan. Ini enggak mungkin para nabi melakukannya. Ya. Tapi kalau dosa kecil yang lain yang akan kita contohkan seperti tadi salah menghukum, ya. Seperti Nabi Adam makan buah ya padahal dilarang. Ini dosa-dosa kecil. Itu mungkin terjerumus dalam dosa tersebut. Seperti Nabi Nuh berdoa agar anaknya diselamatkan oleh Allah padahal anaknya kafir. Ini dosa kecil. Tapi bukan dosa-dosa yang memalukan maksud saya. Tidak seperti dalam Bible Nabi Daud alaihissalam ngintip perempuan kemudian berzina waliyadzubillah dan yang lainnya, ya. Adapun mereka yang mengatakan para nabi pendapat. Jadi adapun yang mengatakan para nabi mungkin terjerumus dalam dosa kecil, mereka berdalil bahwasanya para nabi adalah teladan. Kalau para nabi terjerumus dalam dosa kecil, nanti akan diikuti oleh kaumnya. Jawabannya mudah. Para nabi ketika terjerumus dalam dosa kecil, mereka langsung bertobat. Mereka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung bertobat. Sehingga tidak mungkin diikuti. Karena mereka langsung bertobat. Nabi Adam langsung bertobat. Semua contoh-contoh langsung ditegur oleh Allah, langsung bertobat. Kemudian mereka juga berdalil kenapa para nabi tidak mungkin terjerumus dalam dosa kecil. Kata mereka, kalau para nabi terjerumus dalam dosa kecil berarti derajat mereka rendah. Jawabannya tidak. Ketika mereka bertobat justru derajat mereka semakin apa? Semakin naik. Paham ya? Jadi yang lebih tepat para nabi mungkin terjerumus dalam dosa kecil tetapi bukan dosa-dosa yang memalukan, dan itu mereka langsung bertobat dan derajat mereka semakin naik.
Ini bisa dibaca ya, saya nukilkan perkataan para ulama ya tentang hal tersebut. Baik, coba buka halaman 624. Situ saya sebutkan dalil-dalil tentang bahwasanya para nabi memang pernah terjatuh dalam dosa-dosa kecil ya. Tapi itu semua tidak menjadikan mereka rendah dan hina, tapi membuat mereka semakin tinggi karena mereka langsung bertobat kepada Allah dan Allah mencintai orang yang bertobat. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Laulam tuznibu," kalau kalian tidak berdosa sama sekali, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan membuat kalian sirna, summa jaa biqaumin yuznibun. Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa, summa yastaghfirullah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Karena Allah suka dengan orang yang bertobat. Di mana mereka merendah, mereka tahu mereka penuh kekurangan, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para nabi ketika mereka terjatuh dalam dosa kecil tidak menjadikan mereka rendah, karena mereka langsung bertobat. Taib, di antara dalil tersebut yang pertama tentang Nabi Adam alaihissalam yang memakan buah yang terlarang. Ya, Allah melarang makan buah tersebut, ternyata dia makan buah tersebut. Buahnya namanya apa? Yang kasih nama buah khuldi apa? Iblis. Sajaratul khuldi. Ya. Hal adullukum ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kata iblis ketika menggoda Adam, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon keabadian? Padahal bohong. Maksudnya iblis mengatakan kalau kau makan buah ini kau jadi apa? Abadi, hidup selama-lamanya di surga. Jadi namanya bukan buah khuldi ya. Yang namain buah khuldi siapa? Iblis ya. Jadi buah yang dilarang ya, atau pohon yang dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga pernah melakukan kesalahan ketika anaknya tenggelam. Contoh kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam yang ketika anaknya yang sangat dia cintai meninggal dunia tenggelam, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu min ahli, ya, inna ibni min ahli, ya, dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya anakku dari keluargaku, ya. Maka Allah tegur, tidak boleh minta keselamatan bagi anaknya yang sudah meninggal dalam kondisi kafir. Maka Allah mengatakan, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sungguhnya dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau minta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku menasihati engkau agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Maka Nuh pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam pernah bersalah ketika dia membela seorang dari Bani Israel, fawakazahu Musa faqada alaih. Dia mukul orang anak buahnya Fir'aun, maka akhirnya mati. Pukulnya sangat keras, dia tidak bermaksud membunuh tapi ternyata mati. Ya. Maka Nabi Musa berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku, ampunilah aku. Kata Allah, faghfaralah. Allah pun ampuni dia. Berarti dia berdosa atau tidak? Berdosa. Dan Allah mengatakan Allah ampuni. Inilah dosa yang menjadikan Nabi Musa tidak berani memberi syafaat pada hari kiamat. Ketika orang-orang datang kepada Nabi Musa agar memberi syafaat, kata Nabi Musa alaihissalam, inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku telah membunuh jiwa yang tidak diperintahkan kepadaku untuk membunuhnya. Tetapi Nabi Musa ketika membunuh orang tersebut, dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Kalau sengaja dosa besar, tapi dia tidak apa? Tidak sengaja. Dia ingin membela orang, dia pukul, ternyata mati. Nabi Daud tadi yang sudah kita sebutkan, beliau salah dalam menghukum karena ketika dua orang bersengketa, dia hanya mendengar dari satu sisi, tidak mendengar dua-duanya. Kemudian dia memberi keputusan. Ternyata itu kesalahan dan dia pun minta ampun kepada Allah. Faghfarna lahu dzalik, dan kata Allah, kami ampuni dia. Dan juga Nabi Muhammad SAW dalam beberapa ayat Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi Muhammad SAW karena ingin menyenangkan istrinya, maka Nabi mengatakan, saya tidak akan minum madu lagi agar istrinya senang.
Dan itu sifat Nabi, ingin menyenangkan istri. Tapi ketika menyenangkan istri dengan cara yang salah, Allah tegur. Menyenangkan istri dengan cara yang salah, Allah tegur. Kalau caranya benar enggak apa. Tapi ini kebetulan caranya salah, maka Allah menegur. Turunlah surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, yaitu madu? Tabtaghi mardata azwajik, dalam rangka ingin mencari keridhaan istrimu, istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ampuni Nabi. Nabi salah dan Allah ampuni. Demikian juga ketika Nabi SAW mengizinkan sebagian orang untuk tidak ikut berperang, Allah tegur, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah mengampuni engkau wahai Muhammad. Kenapa engkau izinkan mereka tidak ikut berperang? Tapi Nabi SAW salah, ditegur oleh Allah. Tapi Allah menegur dengan menunjukkan ketinggian derajat Nabi SAW. Sampai Allah mengatakan ampuni dulu baru Allah tegur. Allah mengatakan afallahu anka. Allah sudah ampuni engkau. Tapi kenapa kau izinkan mereka? Artinya Nabi salah atau tidak? Salah. Kalau kita kan sebaliknya, ente kurang ajar brengsek tapi saya maafkan. Kita kan ngomel dulu baru apa? Maafin. Tapi Allah ampuni dulu baru Allah tegur. Kenapa kau izinkan mereka? Demikian juga ketika Nabi berpaling dari Abdullah ibnu Maktum yang datang buta, kemudian dalam kondisi buta minta wejangan dari Nabi, Nabi berpaling, maka Allah turunkan surat Abasa. Allah mengatakan Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur Nabi SAW. Tetapi Allah tidak menggunakan kata ganti orang kedua. Padahal surat turun kepada Nabi. Allah tidak mengatakan Abasta wa tawallait, wajahmu bermuka masam dan engkau berpaling. Tapi Allah menggunakan kata ganti orang ketiga sebagai bentuk pemuliaan Nabi. Allah mengatakan dia bermuka masam dan dia berpaling. Padahal yang diajak bicara siapa? Orang kedua, maksudnya kata ganti orang kedua, engkau. Tapi karena Nabi derajatnya mulia, maka Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Kalau Allah bilang kamu bermuka masam, itu lebih mengena, tegurannya sangat keras. Tapi Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Oleh karenanya Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Allah menyebutkan Nabi punya dosa. Tapi dosa-dosa Nabi sudah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi mungkin terjerumus dalam dosa-dosa kecil, namun dosa-dosa tersebut bukan dosa-dosa yang menjatuhkan martabat. Seperti ngintip, bohong, ini dosa kecil tapi menjatuhkan martabat tidak layak bagi seorang nabi. Tapi dosanya seperti tadi yang kita sebut contoh-contohnya, dan itu pun mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa besar enggak mungkin. Enggak mungkin para nabi melakukan dosa-dosa besar. Lain halnya yang termaktub dalam perjanjian lama. Coba lihat halaman 628. Saya nukil sedikit. Halaman 628. Lain halnya dengan perjanjian lama dari Bible, disebutkan bahwa para nabi melakukan dosa besar. Sebagaimana sudah kita bahas dalam masalah ini. Ya, di antaranya Nabi Harun memerintahkan kaumnya untuk membuat berhala sapi. Yang suruh bikin berhala sapi siapa? Nabi Harun. Ini dalam kitab Keluaran 32-35. Nabi Daud berzina dengan istri prajuritnya. Ini dalam Samuel sekian ya. Kemudian Nabi Sulaiman di akhir hidupnya menyembah para dewa-dewa. Syirik, Nabi Sulaiman musyrik. Repot. Nabi Nuh minum khamar, repot. Dan yang lainnya, tentu ini semua tidak sejalan dengan Islam. Menurut orang Islam, kita tidak mungkin para nabi terjerumus dalam dosa-dosa besar karena mereka orang-orang terpilih, ya. Ya. Kemudian keistimewaan ketiga, yaitu para nabi mata mereka tidur tapi kalbunya tidak. Kalau mereka tidur, mata mereka tidur, tapi kalbu mereka tidak. Kalbu mereka tidak. Kalau kita tidur semuanya ya.
Sehingga mimpi para nabi adalah wahyu. Karena kalau kalbu mereka juga tertidur, maka mereka akan mimpi seperti manusia biasa. Sehingga karena kalbu mereka tidak tidur, terjaga, maka mereka ketika bermimpi, mimpi mereka adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik berkata, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam naimatun ainahu wa la yanamu qalbuhu." Nabi itu matanya tidur tapi hatinya tidak, kalbunya tidak. Wa kadzalikal anbiya, demikian juga para nabi. Tanamu a'yunuhum, mata mereka tertidur, wala tanamu qulubuhum, tapi kalbu mereka tidak tidur. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma'syaral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna." Kami para nabi, khusus para nabi, mata kami tidur namun kalbu kami tidak tidur. Ya. Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah, "Atanamu qabla an tutir?" Apakah kau tidur sebelum berwitir? Maka Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi." Wahai Aisyah, sungguhnya kedua mataku tidur tapi kalbuku tidak tidur, ya. Sehingga kita dapati Nabi ketika tidur pun terdengar suara dengkuran ringan, ya. Ada nafas yang keluar seperti orang tidur, ada dengkuran. Tapi itu terkait dengan mata beliau, tapi hati beliau tidak tidur, karena terkait dengan wahyu yang akan turun. Wahyu akan turun kepada hati beliau. Karena itu juga sebagian ulama mengatakan, makanya Nabi meskipun terdengar suara dengkuran, begitu datang qomat beliau langsung sholat. Jadi beliau sholat malam, kemudian setelah azan beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian beliau istirahat, berbaring sunnahnya. Bagi orang yang bangun malam, disunahkan untuk berbaring sedikit sejenak setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian datang Bilal qomat, ketika Rasul tidak ada suara dengkuran, Rasulullah langsung pergi sholat subuh tanpa berwudu lagi. Tapi kalau tidak sholat malam tidak usah tidur. Ini bagi orang yang sholat malam keletihan, sholat sampai subuh, maka boleh dia tiduran sebentar sebelum, tapi jangan sampai ngorak. Kalau sudah tidur pulas sehingga tidak sadar apa yang di sekitarnya, maka wudunya batal. Pendapat yang benar di kalangan para ulama tentang para ahli fikih tentang tidur yang membatalkan adalah tidur yang pulas, yang orang lupa dengan kondisi sekitarnya. Adapun kalau tidur ayam, kalau dikorek langsung bangun, dengar suara masih jengar, ini belum membatalkan. Tapi kalau sudah tidur pulas, sudah mimpi pulang ke Papua misalnya, udah ini. Nah, ini sudah sudah tidur pulas dalam mimpi diomelin istri, udah tidak tidur, batal. Batal wudunya. Tapi kalau begini langsung bangun sampai tidur ayam, kata orang itu belum batal. Nah, Nabi meskipun dia mendengkur, artinya kemungkinan dia tidur pulas, karena tidur sambil berbaring. Kemungkinan pulas, tetapi tidak dianggap batal karena kalbunya masih tidak tidur. Ini pendapat sebagian ulama, Allah a'lam bishawab. Berikutnya, keistimewaan para nabi adalah dikuburkan di mana mereka meninggal. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, tatkala Rasulullah sallam meninggal dunia, ikhtalafu fi dafnihi. Para sahabat berselisih mau di mana dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, maka Rasulullah Abu Bakar menyampaikan hadis yang dia pernah dengar. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma nasituhu syai'an ma nasitu. Aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hadis yang aku tidak melupakannya. Qala, Nabi berkata, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi." Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dimana Allah ingin Nabi dikuburkan di tempat tersebut. Artinya kapan dia meninggal dia dikuburkan. Idfanuhu fi mawdhi'i firashi. Kalau gitu wafatkan dia di tempat beliau Rasulullah meninggal di kasurnya, di tempat tidurnya. Maka akhirnya Rasulullah SAW dikuburkan di dalam rumah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain,
Kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lan yukbara nabiyyun illa haitsu yamut. Bahwasanya tidaklah nabi, seorang nabi pun dikuburkan kecuali di mana dia meninggal dunia. Jadi semua nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Nabi Muhammad SAW karena meninggal di rumah Aisyah, maka dia pun dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Meninggal di pangkuan Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada syair yang indah membantah orang-orang Syiah yang membenci Aisyah. Ya, ada syair indah bagus sekali, banyak ya. Syair yang orang Syiah kan menyatakan Aisyah kafir, menyatakan Aisyah pezina. Bahkan sebagian teman-teman saya dari orang Iran yang Ahlus Sunnah mengatakan di sana kalau ada orang pezina dipanggil Aisyah. Yang dipanggil apa? Aisyah. Maka ada seulama yang menulis syair ya. Kau benci saya sementara nabimu meninggal di rumahku. Kau benci saya sementara nabimu meninggal di pangkuanku. Kau benci saya sementara waktu meninggal air liur nabimu bercampur dengan air liurku. Bahkan Nabi ketika sakit, Nabi minta izin sama istri-istrinya untuk dirawat, untuk tidak melakukan pembagian jatah nginap, agar Rasulullah nginap terus di rumah siapa? Aisyah. Dan istri-istri yang lain mengalah. Mereka tahu karena Rasulullah lebih cinta kepada siapa? Aisyah. Akhirnya mereka izinkan Nabi dirawat di Aisyah. Mereka aja yang datang ke rumah Aisyah. Karena Rasulullah berat. Pindah dari sini rumah satu, rumah yang lain. Awalnya Rasulullah masih menjalankan giliran. Ketika sudah sangat parah, beliau nggak kuat lagi. Beliau minta izin di rumah Aisyah. Bahkan Nabi ketika digilir di rumah yang lain, Rasulullah bertanya, besok saya di mana? Besok saya di mana? Dia ingin di rumah siapa? Aisyah. Sifat manusiawi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini pembagianku yang aku mampu, maka jangan kau cela aku pada yang aku tidak mampu, yang kau mampu. Itu masalah hati. Jadi intinya Rasulullah karena meninggal di rumah Aisyah, maka dikubur di rumah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, yang berikutnya, para nabi sebelum wafat selalu diberi pilihan ya. Yang 5 ini. Diwafatkan, diberi pilihan. Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin yamrad illa khuyyira baina ad-dunya wal akhirah." Tidaklah seorang nabi pun ketika sakit, yaitu sakit akan meninggal dunia, kecuali dia akan diberi pilihan. Dunia atau akhirat. Kalau dunia dia akan diberi kehidupan berlanjut atau pilih akhirat. Tentu para nabi mendahulukan akhirat, mereka lebih baik meninggal dunia karena mereka akan berpindah pada kehidupan yang lebih indah. Kehidupan apa? Akhirat. Kehidupan akhirat. Oleh karenanya, ini diantara yang mungkin bisa menghibur sebagian kita. Kalau ada saudara kita, orang yang kita cintai, yang kita lihat dia soleh atau soleha, meninggal, kita bilang mudah-mudahan dia berpindah pada kehidupan yang lebih apa? Lebih baik. Daripada dunia yang bercampur dengan kesedihan, ya, kekhawatiran, ketakutan, dan yang lainnya. Ya. Waktu ada saudara yang meninggal, qadarullah hafiz Quran, kemudian sekolah di Universitas Islam Madinah. Saya dia orang baik, maka saya nasihati kerabat seperti saya bilang, bisa jadi dia berpindah pada kehidupan yang lebih apa? Lebih baik. Maka sedih boleh, tapi jangan terlalu sedih. Nabi ketika diberi pilihan, dia pilih kemana? Akhirat. Kehidupan dunia menyenangkan, tapi lebih menyenangkan di akhirat bagi orang-orang yang saleh. Taib yang keempat atau yang ke ini nomornya salah ini. Nah, yang ke-5, yang ke-6 ya. Ke-6. Yang ke-6, jasad para nabi tidak dimakan bumi. Dia tulisannya keempat, tapi harusnya udah banyak itu, lewat itu. Nah apa? Ikut aja ini. Jasad para nabi tidak dimakan bumi.
Dari Aus bin Aus ia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sungguhnya di antara hari yang paling afdal di antara hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubid, dan pada hari Jumat Nabi Adam dicabut nyawanya. Wa fihi nafkhatu, dan pada hari Jumat akan ditiupkan sangkakala, yaitu hari kiamat. Wa fihi saqatu, pada hari Jumat juga manusia akan meninggal karena mendengar sangkakala ditiupkan. Fa aktsiru alayya minas salati fihi, maka banyaklah kalian bersolawat kepadaku, yaitu pada hari Jumat. Maka disunahkan kita bersolawat banyak pada hari apa? Jumat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Boleh juga Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Pokoknya ketika hari Jumat kita sering bersolawat. Rasulullah yang suruh. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sungguhnya solawat kalian itu akan dipaparkan kepadaku, disampaikan kepadaku. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta? Bagaimana solawat-solawat kami akan dipaparkan kepada engkau sementara engkau sudah dalam kondisi hancur, ramim, badanmu sudah hancur, atau balit, badan sudah hancur. Faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan atas bumi jasad-jasad para nabi. Kalau para nabi jelas tidak dimakan jasadnya oleh tanah. Adapun selain para nabi, ada yang dimakan, ada yang tidak. Artinya bukan berarti kalau jasadnya tidak dimakan berarti bukan orang soleh. Kalau jasadnya dimakan berarti bukan orang soleh, enggak. Tapi terkadang Allah menampakkan sebagian keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan sesuatu. Bahwa inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Berarti kalau ada orang soleh kemudian jasadnya dimakan berarti dia tidak soleh, bukan demikian. Tapi yang jelas yang datang dalam nas hanya para sahabat, para nabi. Oleh karena di antara jasad-jasad yang tidak dimakan seperti syuhada Uhud. Setelah mereka meninggal dalam perang Uhud, kemudian di masa pemerintahan kalau tidak salah Muawiyah 40 tahun berikutnya, kemudian ada terjadi lengser sehingga terbuka sebagian jasad para sahabat yang ada di syuhada Uhud, di kuburan syuhada Uhud. Ternyata jasad mereka masih utuh, darah mereka masih segar. Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah jaga mereka. Allah jaga mereka. Ini kejadian. Adapun cerita yang baru-baru katanya beberapa tahun lalu ada, itu semua enggak benar. Yang benar itu yang dulu. Ya. 40 tahun setelah mereka berperang terjadi lengser atau ada terbuka sehingga terlihat jasad mereka masih utuh. Di antara cerita menarik, wallahu alam benar atau tidak, tapi saya ketemu dengan salah seorang kawan dai dari Ahlus Sunnah. Dia bercerita bahwasanya ketika terjadi perang di Yaman antara Syiah dengan Sunnah, ada, kita tahu sebagian ma'had Ahlus Sunnah yang dibombardir, dihancurin ya, sampai akhirnya banyak yang meninggal di sana. Kemudian juga ada sebagian mayat Ahlus Sunnah dan mayat Syiah juga ada yang kemudian terbenam oleh reruntuhan. Entah setahun atau 2 tahun kemudian dibuka reruntuhan tersebut, ternyata didapati jasad-jasad mereka masih apa? Utuh. Jasad mereka masih utuh. Jasad mereka masih utuh. Dan ini cerita heboh, bisa ditanyakan kepada orang-orang yang belajar di Yaman. Sampai teman itu menyebutkan ada salah seorang Syiah yang akhirnya sadar ketika dia melihat anaknya, atau dia melihat bandingkan mayat anaknya hancur sementara mayat yang Ahlus Sunnah dalam kondisi apa? Utuh. Maka dia pun sadar, akhirnya masuk sunnah. Tapi ini tidak harus, maksudnya tidak harus. Tapi terkadang Allah menampakkan keajaiban untuk membuktikan sesuatu. Ya. Taib. Yang berikutnya di antara keistimewaan para nabi yang ke-7 ya. Para nabi hidup di kuburan mereka dan mereka salat di situ. Hidup di kuburan dan salat.
Nabi SAW bersabda, "Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun." Para nabi hidup di kuburan mereka dan mereka dalam kondisi mereka salat di kuburan mereka. Nabi SAW juga bersabda, "Marartu ala Musa lailata usriya bi indal kathibil ahmar." Aku melewati kuburan Nabi Musa ketika aku Isra Mi'raj, yaitu ketika Isra itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke mana? Sidratul Muntaha. Ketika berjalan Isra, aku melewati kuburan Nabi Musa indal kathibil ahmar. Ada suatu tempat namanya Al-Kathibil Ahmar. Wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Nabi Musa salat di dalam kuburannya. Dan ini keistimewaan para nabi. Akan tapi mereka hidup di alam namanya alam barzakh. Dan di antara keistimewaan juga ini berlaku bagi para syuhada. Syuhada pun demikian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Azza wa Jalla, "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun." Janganlah kalian berkata orang yang meninggal di jalan Allah sudah mati, bahkan mereka hidup, akan tapi kalian tidak mengetahuinya. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mayat-mayat. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, mereka dapat rezeki dari Rabb mereka. Makanya disebut dalam hadis bahwasanya arwah syuhada, kalau mereka meninggal mati syahid, arwah syuhada dimasukkan dalam sebuah burung yang kemudian burung tersebut berterbangan di surga. Ini kenikmatan yang diberikan oleh mereka di alam barzakh. Karena mereka telah mengorbankan jasad mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diganti dengan jasad sementara untuk bisa menikmati surga dengan kadar tertentu. Nanti kalau sudah hari kiamat baru mereka akan menikmati surga dengan sempurna ketika jasad mereka dikembalikan. Tapi mereka sudah mendahului bahwasanya arwah syuhada fi jawfit thair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, roh mereka dalam rongga burung yang Allah ciptakan untuk mereka, kemudian berterbangan burung tersebut di surga. Akan tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya meskipun para nabi masih hidup di alam barzah, demikian juga para syuhada masih hidup di alam barzah. Akan tapi kehidupan mereka kehidupan khusus, yaitu hayat barzakhiyah. Kehidupan alam barzah tidak sama dengan kehidupan di dunia. Maka tidak boleh kita menganggap mereka hidup seperti kita di dunia, ya. Karena kalau kita bilang para syuhada hidup seperti kita, maka istrinya tidak boleh dinikahi, ya enggak? Tapi bukankah kalau ada sahabat yang meninggal mati syahid, istrinya dinikahi? Ya, kalau dia masih hidup enggak boleh dinikahi. Kemudian kalau dia meninggal, bukankah hartanya diwariskan? Ya, berarti dia hidup tapi hidup spesial, bukan hidup seperti biasa. Maka jangan dianggap mereka masih jalan-jalan ke sini ketemu kita, masih ngobrol sama kita. Ya, enggak, mereka punya hidup khusus tersendiri. Ya. Mari lihatlah Asma binti Umais. Asma binti Umais radhiyallahu taala anha menikah dengan 3 orang laki-laki hebat seluruhnya, ya. Pertama menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah, mati syahid. Rasulullah mengatakan kutila syahidan, dia meninggal mati syahid. Kemudian istrinya Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq kemudian meninggal, dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi menikah dengan 3 orang hebat semua. Ja'far, Abu Bakar, kemudian siapa? Ali. Baik, selanjutnya pembahasan tentang kekhususan Nabi Muhammad SAW. Ini panjang sekali. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Ini pembahasan panjang. Mungkin kita cukupkan, kita sambung nanti pada pertemuan berikutnya. Udah ya, demikian kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.